teman-teman Bunda, Namo Buddhaya. Berjumpa lagi dengan Bunda Yus dan Bunda Uni dalam pembelajaran tematik kelas 1A dan 1B. Hari ini kita masuk di dalam tema 2, subtema 4. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, sikap tubuh saat membaca. Kedua, membaca suku kata. Ketiga, bacaan kesukaan anggota keluarga. Keempat, cara merawat buku. Kelima, pola bilangan. Mari teman-teman Bunda, kita belajar bersama hari ini. Kita akan belajar bagaimana membaca dengan sikap tubuh yang benar. Beberapa waktu lalu Bunda Yus sudah pernah menyampaikan pembelajaran ini. Anak-anak Bunda masih ingat? Ya. Yang pertama, ketika kita membaca buku, duduk dengan posisi badan yang tegak. Tidak bungkuk, tidak juga terlalu tegak. Jadi, duduk dengan tegak seperti gambar ini. Berikutnya, letakkan buku di atas meja. Lalu, atur jarak mata dengan buku. Jarak mata dengan buku tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Membaca di tempat yang terang agar tulisan yang kamu baca dapat terlihat dengan jelas. Berikutnya, jika anak Bunda ingin membaca dengan posisi duduk, boleh. Namun perlu diperhatikan, posisi badan harus tetap tegak dan atur jarak mata dengan buku agar tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat. Sikap tubuh yang keliru saat membaca. Keliru itu artinya tidak benar, ya. Membaca sambil tidur. Nah, ini kadang-kadang biasa dilakukan beberapa orang ya, tapi ini cara yang keliru, cara yang tidak tepat, membaca sambil tidur. Kemudian saat membaca badannya bungkuk. Ya. Berikutnya, jarak mata dengan buku terlalu dekat sampai bukunya diangkat. Ya, ini tidak baik. Berikutnya, waktu membaca, cahaya tertutupi oleh buku. Jadi bukunya diangkat sehingga menghalangi cahaya. Artinya ketika kita membaca, tulisan jadi terlihat agak redup, agak gelap ya. Berikutnya, membaca dengan posisi duduk. Seperti ini keliru, tidak tepat. Berikutnya, waktu membaca, buku diletakkan di atas paha atau di pangkuan. Ini juga tidak benar karena ini akan mengakibatkan kita membaca dengan posisi tubuh yang bungkuk karena jarak mata dengan buku terlalu jauh. Teman-teman, hari ini Bunda akan membantu teman-teman untuk membaca suku kata. Hari ini kita akan membaca 2 suku kata dan 3 suku kata. Teman-teman, ikuti ya apa yang Bunda ucapkan. Oke? Kita baca sama-sama ya. Yang pertama, kita akan membaca 2 suku kata. Yang pertama, ada gambar buku dan juga ada kata buku. Nah, yuk kita baca sama-sama. Bu, bu. Ku, ku. Dibaca buku. Good. Selanjutnya, ada gambar kursi dan juga ada kata kursi. Kita baca sama-sama lagi ya. K-U-R, kur. S-I-C. Dibaca
kursi. Selanjutnya ada meja. M, E, M. J, A, ja. Dibaca meja. Selanjutnya ada siswa. S, I, S, sis. W, A, wa. Dibaca siswa. Selanjutnya ada gambar bunga. B, U, bu. N, G, A, nga. Dibaca bunga. Terakhir ada gambar kuku. K, U, ku. K, U, ku. Dibaca kuku. Good. Selanjutnya kita akan membaca 3 suku kata. Yang pertama ada gambar sekolah. Ayo teman-teman ikutin lagi ya. S, E, se. K, O, ko. L, A, ha. Lah. Dibaca sekolah. Good. Yang kedua ada kata membaca. M, E, M. Mem. B, A, ba. C, A, ca. Dibaca membaca. Selanjutnya ada cerita. C, E, ce. R, I, ri. T, A, ta. Dibaca cerita. Terakhir ada kata mencari. M, E, N, men. C, A, ca. R, I, ri. Mencari. Bacaan kegemaran anggota keluarga. Hari ini kita akan mengetahui bacaan kegemaran dari anggota keluarga Nina dan juga keluarga Deli. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, kita akan mengetahui bacaan kesukaan dari keluarga Nina. Yang pertama ada ayah. Ayah suka membaca gambar apa ini? Oke, good. Koran. Ayah suka membaca koran. Selanjutnya ada ibu. Ibu suka membaca novel. Iya, ibu suka membaca novel. Selanjutnya ada Nina. Nina suka membaca gambar apa ini? Buku cerita. Iya, Nina suka membaca buku cerita. Terakhir ada Adi. Adi suka membaca gambar apa ini? Iya, Adi suka membaca komik. Good sekali teman-teman. Sekarang kita ke keluarga Deli yuk. Nah, yang pertama ada ayah. Ayah suka membaca. Wah, ternyata ayah Nina dan ayah Deli
sama-sama suka membaca koran. Selanjutnya, ibu. Ibu suka membaca. Wah, ternyata sama juga ya teman-teman. Ibu Nina dan Ibu Deli sama-sama suka membaca novel. Selanjutnya ada Deli. Deli suka membaca. Nah, Deli suka membaca buku ensiklopedia tentang hewan. Sedangkan adik Deli suka membaca cerita bergambar atau buku cerita bergambar. Berikutnya, setelah kita mengetahui cara membaca dengan posisi tubuh yang benar, kita juga belajar bagaimana cara merawat buku. Waktu kita membaca buku, kita membuka halaman buku harus dengan hati-hati. Pegang lembaran kertas atau buku pada ujungnya yang di bagian kanan bawah. Buka halaman buku dengan hati-hati. Jika belum selesai dibaca, beri pembatas buku. Jadi misalnya anak bunda nih sedang membaca buku namun belum selesai. Tidak perlu dilipat. Segera diberi pembatas buku. Jadi ketika kalian ingin membaca kembali, sudah tahu pada halaman mana yang kalian akan baca. Berikutnya, jika selesai membaca, simpan buku di rak buku. Nah, kalau selesai membaca, buku jangan diletakkan saja di atas meja. Bisa tercecer atau bisa hilang, juga bisa tertumpah air. Itu akan merusak buku. Jadi anak bunda jika selesai membaca, simpanlah buku di rak buku. Teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama tentang pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah susunan bilangan yang berurutan secara teratur. Bunda ulangi ya. Pola bilangan adalah susunan bilangan yang berurutan secara teratur. Teman-teman, perhatikan penjelasan berikut ini. Deli sangat rajin merawat buku-bukunya. Dan ketika selesai membaca, Deli pun menyimpan buku-bukunya dan juga menyusun buku-bukunya dengan rapi. Sekarang teman-teman perhatikan deh susunan buku Deli berikut ini. Mari kita lihat pola bilangan yang terbentuk dari susunan buku Deli. Susunan buku yang pertama berjumlah 2 buku. Susunan yang kedua berjumlah 3 buku. Susunan yang ketiga berjumlah 2 buku. Dan susunan yang keempat berjumlah 3 buku. Nah, coba teman-teman perhatikan dari susunan pertama, kedua, ketiga, dan keempat ternyata memiliki jumlah susunan buku yang sama. Susunan buku yang pertama dan kedua memiliki jumlah yang sama, yaitu 2 buku. Dan susunan buku yang kedua dan keempat memiliki jumlah yang sama juga, yaitu 3 buku. Nah, dari sini teman-teman, kita bisa membuat pola bilangannya.
Pola pertama berjumlah 2 buku. Pola yang kedua berjumlah 3 buku. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Susunan buku yang kelima berjumlah 2 buku. Susunan yang keenam berjumlah 3 buku. Nah, sekarang coba kita lihat. Pola pertama berjumlah 2 buku dan pola kedua berjumlah 3 buku. Nah, menurut teman-teman nih, apakah bilangan dari pola pertama dan pola kedua naik atau turun? Wah, good sekali, ternyata naik. Nah, dari pola pertama ke pola kedua, bilangannya naik atau ditambah 1 karena dari berjumlah 2 buku menjadi 3 buku. Nah, teman-teman pasti bisa menjawab nih selanjutnya. Pola pertama 2 buku, pola ketiga 2 buku. Berarti naik atau ditambah 1. Selanjutnya lagi, pola pertama 2 buku, pola kedua berjumlah 3 buku. Dari pola ke-1, pola kedua, bilangannya naik 1 atau ditambah 1. Ya, nah, banyak buku membentuk pola bilangan. Sekarang kita memperhatikan contoh soal. Yang pertama ada gambar 1 kumbang. Yang kedua ada 2 kumbang. Dan yang ketiga ada 1 kumbang lagi. Nah, seperti penjelasan di awal, karena gambar pertama dan gambar ketiga sama-sama memiliki jumlah yang sama, yaitu 1 kumbang. Nah, berarti kita bisa nih membuat pola bilangannya. Pola pertama berjumlah 1 ekor kumbang. Dan pola kedua berjumlah 2 ekor kumbang. Nah, gambar ketiga, wah ternyata kosong teman-teman, berarti kita diminta untuk mengisi. Selanjutnya gambar kelima ada 1 ekor kumbang. Nah, tugas kita adalah untuk mengisi gambar keempat, gambar kotak kosong. Nah, kita isi berapa ya? Apakah 1 ekor kumbang atau 2 ekor kumbang? Dari gambar ke-1 dan ke-3 sama-sama memiliki berjumlah 1 ekor kumbang. Nah, sekarang coba kita lihat pola pertama 1 ekor kumbang ke pola kedua berjumlah 2 ekor kumbang. Sekarang teman-teman, bilangannya naik atau turun nih? Oke, good. Iya, bilangannya naik. Naik 1 atau ditambah 1. Nah, sekarang kita ke gambar berikutnya. Ada 1 ekor kumbang dan wah, enggak tahu nih kita mau isi berapa. Coba teman-teman perhatikan deh, pola pertama kita sudah dibantu tuh ada 1 ekor kumbang. Berarti karena ini hanya memiliki 2 pola, maka yang kita isi di kotak kosong adalah pola kedua. Ya, pola kedua berjumlah 2 ekor kumbang atau bilangannya naik 1. Berarti iya, betul sekali. Gambar keempat diisi dengan pola kedua, yaitu 2 ekor kumbang. Nah, kita ke contoh soal berikutnya lagi nih. Gambar pertama ada kotak kosong lagi. Berarti kita diminta untuk mengisinya lagi teman-teman. Gambar kedua ada 2 potong kue.
Gambar ketiga, 1 potong kue. Gambar keempat, ada 3 potong kue. Gambar kelima, 2 potong kue. Dan gambar keenam, ada kotak kosong lagi. Nah, kali ini kita diminta untuk mengisi 2 kotak yang kosong dan membentuk pola bilangannya. Sekarang teman-teman perhatikan gambar 2 potong kue yang di dalam lingkaran merah. Di depannya ada kotak kosong. Nah, bagaimana ya cara kita supaya kita bisa mengisinya? Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan gambar 2 potong kue yang di dalam lingkaran ungu. Di depannya terdapat 3 potong kue. Nah, yang Bunda beri lingkaran warna hijau. Berarti gambar 3 potong kue tersebut kita isi di depan gambar 2 potong kue yang ada di dalam lingkaran merah. Nah, berarti di depan terdapat 3 potong kue. Selanjutnya, perhatikan gambar 1 potong kue yang Bunda beri lingkaran warna pink. Di depannya ada gambar 2 potong kue yang Bunda beri lingkaran merah. Nah, berarti gambar 1 potong kue ini kita bisa letakkan atau kita isi di belakang gambar 2 potong kue yang di dalam lingkaran warna ungu. Nah, berarti gambar kotak kosong yang kedua kita isi dengan gambar 1 potong kue. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat ya pola yang terbentuk. Sekarang kita coba kita isi pola bilangan yang terbentuk. Pola pertama berjumlah 3 potong kue. Pola kedua berjumlah 2 potong kue. Pola ketiga berjumlah 1 potong kue. Nah, sekarang kita lihat nih dari pola ke-1 ke pola kedua. Bilangannya naik atau turun? Dari 3 potong kue ke 2 potong kue. Berarti ya bilangannya turun atau dikurang 1. Sekarang dari pola kedua ke pola ketiga. Dari 2 potong kue ke 1 potong kue. Berarti bilangannya turun lagi. Iya, atau dikurang 1. Good sekali teman-teman. Berarti kita kembali lagi nih ke pola 1. Dari 3 potong kue ke 2 potong kue dikurang 1. Nah, dari pola kedua 2 potong kue ke pola ketiga berjumlah 1 potong kue dikurangi 1. Oke. Nah, teman-teman, sampai di sini contoh soal kita. Sekarang kita akan mencoba latihan mandiri. Teman-teman perhatikan ya gambar-gambar yang muncul ya. Yang pertama, ada kosong nih gambarnya. Nah, berarti kita minta diisi ya. Gambar kedua berjumlah 2 pensil. Gambar ketiga 1 pensil. Gambar keempat 3 pensil. Gambar kelima kotak kosong lagi. Gambar keenam 1 pensil. Perhatikan gambar 1 pensil yang Bunda beri lingkaran warna merah. Di depannya ada kotak kosong. Nah, teman-teman perhatikan lagi. Gambar 1 pensil yang ada lingkaran merah di depannya, terdapat gambar 2 pensil yang Bunda beri lingkaran warna hijau. Berarti
di dalam kotak kosong yang ada di belakang, ya, kita isi dengan gambar 2 pensil. Good sekali teman-teman. Selanjutnya, nah perhatikan gambar 3 pensil yang Bunda beri lingkaran warna biru. Letaknya berada di depan gambar 2 pensil, ya, yang Bunda beri lingkaran warna hijau. Berarti gambar 3 pensil berada di depan gambar 2 pensil, ya. Berarti gambar pertama kita isi dengan gambar 3 pensil. Sekarang kita buat yuk pola bilangannya. Pola pertama berjumlah 3 pensil. Pola kedua berjumlah 2 pensil. Pola ketiga berjumlah 1 pensil. Good sekali teman-teman. Nah, sekarang kita hitung yuk bilangannya naik atau turun ya. Dari 3 pensil ke 2 pensil berarti bilangannya, wah, anak-anak Bunda pintar semua nih, turun. Iya, bilangannya turun atau dikurang 1. Sekarang dari pola kedua berjumlah 2 pensil ke pola ketiga yang berjumlah 1 pensil. Berarti bilangannya, oh masih sama, turun. Iya, bilangannya turun 1 atau dikurangi 1. Sekarang coba teman-teman deh jawab sendiri ya. 3 ke 2 berarti good. Sekarang dari 2 ke 1. Good. Iya, dikurangi 1. Good sekali teman-teman. Kita coba lagi yuk latihan mandirinya biar kita tambah mengerti. Yang pertama ada gambar 1 buah bola kasti. Gambar kedua ada 2 buah bola kasti. Gambar ketiga ada 1 buah bola kasti. Nah, kalau teman-teman memperhatikan dengan baik contoh di awal, iya teman-teman pasti bilang ya, Bunda itu kita bisa langsung menentukan pola bilangannya. Iya, good sekali. Karena gambar pertama dan gambar ketiga sama-sama memiliki jumlah bola kasti yang sama, yaitu 1. Iya, 1 buah bola kasti. Sekarang kita bentuk yuk pola bilangannya. Pola pertama berjumlah 1 buah bola kasti. Pola kedua berjumlah 2 buah bola kasti. Nah, kita lanjut ya. Wah, ternyata gambar keempat kotak kosong. Gambar kelima ada 1 buah bola kasti. Gambar keenam, wah, gambar keenam juga kosong. Berarti kita minta untuk mengisinya. Nah, teman-teman perhatikan ya. Dari pola pertama berjumlah 1 buah bola kasti ke pola kedua berjumlah 2 buah bola kasti. Berarti urutannya sama ya, 1, 2. Nah, berarti ini pola pertama berjumlah 1 buah bola kasti. Berarti selanjutnya kita isi dengan pola 1 atau pola kedua? Iya, pola kedua berjumlah 2 buah bola kasti. Selanjutnya lagi nih kita kembali lagi ke pola 1. Nah, baru ke pola 2 lagi yang berjumlah 2 buah bola kasti. Sekarang kita tentukan bilangannya naik atau turun. Dari 1 buah bola kasti ke 2 buah bola kasti. Naik atau turun? Iya, bilangannya naik atau ditambah 1. Good sekali teman-teman. Sama ya untuk selanjutnya ya. Berarti dari pola pertama ke pola kedua ditambah
1. Ya, sama semua ya jawabannya ya. Nah, teman-teman, video untuk pola bilangan ini teman-teman boleh pelajari lagi ya, supaya tambah mengerti. Demikianlah belajar kita hari ini. Teman-teman, video pembelajaran hari ini boleh ya ditonton terus sampai teman-teman mengerti. Tetap semangat ya, walaupun belajarnya dari rumah. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.